Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan membidik gelandang Aston Villa John McGinn untuk dijadikan sebagai pengganti Paul Pogba. Manchester United memang masih berharap Paul Pogba bertahan, akan tetapi mereka juga menyiapkan pemain pengganti apabila gelandang 29 tahun itu cabut dari Old Trafford. Man United pun sudah mencari pemain yang sekiranya dianggap pas untuk menggantikan Paul Pogba. Mereka mencari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ralf Rangnick. Perburuan itu sudah menghasilkan satu nama. Kabarnya MU mengincar gelandang Aston Villa John McGinn. Kabar tersebut dilansir oleh The Sun. Laporan itu menyebut bahwa Rangnick naksir McGinn karena merasa gaya bermainnya cocok dengan taktik yang akan ia terapkan di skuad MU. Aston Villa sendiri kabarnya siap melepas McGinn. Asalnya MU bersedia membayar 50 juta pound sterling. 45 menit pertama duel Manchester United versus Crystal Palace menyuguhkan cuplikan bakal perubahan besar MU di era Ralf Rangnick. Setan Merah tampak siap memasuki era baru. Kali ini MU bermain dengan formasi 4-2-2-2. Scott McTominay dan Fred bermain sebagai dua gelandang bertahan di depan barisan bek. Bruno Fernandes bermain sebagai playmaker di belakang duet Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford. Gol tunggal kemenangan MU kali ini datang dari kaki Fred, gelandang yang terus dikritik sejak awal musim. Lantas, apa kata Rangnick? Permainan MU dalam pertandingan ini dapat dibagi dalam dua babak. Mereka dapat bermain sangat baik di babak pertama dengan formasi 4-2-2-2. Sayangnya tidak bisa mencetak gol. Di babak kedua, permainan Bruno Fernandes DKK sedikit merosot, tapi mereka bisa mencetak gol kemenangan. Rangnick mengaku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan permainan yang dia inginkan. Meski begitu, hanya dalam satu sesi latihan dan diskusi dengan pemain, dia bisa sedikit membawa perubahan dalam tim. Bagi saya, pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa menekan saat membawa bola, bagaimana kami mengontrol pertandingan. Jadi saya memutuskan bermain dengan 4-2-2-2 dengan dua striker. Bukan Cristiano Ronaldo sendiri di depan, dia bersama dengan Marcus Rashford menggunakan kecepatan untuk menyambut bola-bola vertikal. Rangnick mengindikasikan bahwa dia tidak terlalu mementingkan pentingnya satu formasi khusus untuk permainan tim. Dia bisa fleksibel mengubah formasi asalkan setiap pemain bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Gelandang Manchester United yaitu Fred terpilih sebagai man of the match di pertandingan melawan Crystal Palace pada Minggu 5 Desember 2021. Fred menjadi starter di laga Manchester United versus Crystal Palace ini. Seperti biasa, ia berduet dengan Scott McTominay. Fred bekerja keras menyeimbangkan permainan MU. Selain membantu timnya bertahan, ia juga membantu timnya dalam menyerang. Usahanya kali ini berbuah bonus. Ia mencetak gol yang cantik dengan tendangan melengkung dari ujung kotak penalti, memanfaatkan umpan Mason Greenwood. Situs resmi Premier League pun memilihnya menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Menurut catatan WatchScore, Fred melepas dua percobaan tembakan ke gawang Crystal Palace, satu di antaranya on target dan berbuah gol. Fred juga mencatatkan satu key pass. Pemain asal Brazil tersebut juga memenangkan duel udara. Fred juga melepas 6 percobaan umpan panjang bagi Manchester United, 5 diantaranya tepat sasaran. Untuk urusan bertahan, Fred tercatat melepas 7 tackle, 1 intercept, dan 2 sapuan. Ia pun mendapatkan rating paling tinggi di antara semua pemain Manchester United dan Crystal Palace di laga ini, yakni 8,51. Fred mencetak gol sematawayang Manchester United dalam kemenangan 1-0 atas Crystal Palace pada pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022. Kemenangan ini begitu berharga bagi MU. Betapa tidak, duel kontra Crystal Palace tadi sekaligus jadi debut Ralf Rangnick sebagai pelatih MU. Pertandingan ini jadi pertanda dimulainya era kepelatihan Rangnick. Rangnick digadang-gadang sebagai penyelamat MU di sisa musim ini.
Dia diharapkan bisa mengembalikan tim ke level top untuk bersaing meraih trofi. Menariknya, di pertandingan pertama Rangnick, MU menang tipis berkat gol tunggal Fred, pemain yang terus dikritik sejak awal musim. Rangnick juga diyakini akan membawa perubahan besar di MU. Meski begitu, tentu tidak ada yang menduga bahwa Fred akan jadi pencetak gol pertama di era Rangnick. Ralf Rangnick mengaku terkejut dengan kerja keras para pemain Manchester United dalam kemenangan 1-0 atas Crystal Palace. Rangnick baru melewati satu sesi latihan singkat bersama para pemain Manchester United. Rangnick memang belum punya banyak waktu untuk bekerja. MU baru bermain melawan Arsenal beberapa hari lalu dan mereka harus kembali bermain di akhir pekan. Rangnick memutuskan untuk menurunkan starting 11 yang sama seperti duel kontra Arsenal kemarin. Namun MU bermain dengan formasi 4-2-2-2 yang terbukti memuaskan. Permainan MU dalam 45 menit pertama terbilang sangat baik. Ada sedikit cuplikan sepak bola yang diinginkan Rangnick dalam 45 menit pertama. MU boleh dibilang belum bermain terlalu baik. Permainan yang diinginkan Rangnick juga masih jauh dari sempurna. Kendati demikian, Rangnick mengaku puas dengan kerja keras para pemain. Dia bahkan terkejut skuadnya bisa bermain dengan intensitas tinggi tanpa istirahat cukup. Rangnick juga belum bisa berbuat banyak untuk menerapkan perubahan-perubahan yang dia inginkan. Dia baru membimbing tim dalam satu sesi latihan, itu pun tidak maksimal. Latihan singkat 45 menit dilanjutkan dengan menonton video. Setelahnya Rangnick hanya bicara dengan para pemain. Sebab itu wajar jika dia tidak mengharapkan para pemain tampil luar biasa. Rangnick menemani Manchester United untuk pertama kalinya dalam laga lanjutan Liga Inggris pada hari Minggu 5 Desember 2021. Debut kepelatihan Rangnick berhasil, di mana The Red Devils keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Debut manis ini menjadi titik awal masa bulan madu antara Manchester United dan Rangnick. 3 poin membawa The Red Devils naik ke posisi ke-6 dalam klasemen Liga Inggris menyalip Arsenal yang baru tampil hari Selasa 7 Desember 2021. Rangnick pun menjadi pelatih asal Jerman ke-6 yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan Liga Inggris. Selain itu, ia juga mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelatih asal Jerman pertama yang menang dalam laga debutnya. Tidak ada yang mampu mencatatkan dirinya dalam rekor ini sebelumnya. Felix Magath, Jurgen Klopp, Jan Seuwert, Daniel Farke hingga Thomas Tuchel yang membuat Chelsea semakin apik pun tidak mampu melakukannya sebelum Rangnick. Ini baru pertandingan pertama dan Rangnick baru memimpin latihan Manchester United 1 kali. Pria berumur 63 tahun itu tidak memungkiri bahwa permainan anak asuhnya masih perlu diperbaiki, tapi sudah cukup puas dengan apa yang dia lihat. Apapun yang ingin diperbaiki Rangnick harus diselesaikan dalam waktu cepat, sebab MU akan bertemu Young Boys dalam laga terakhir fase grup Liga Champions pada hari Kamis 9 Desember 2021 mendatang. Manchester United mendapatkan banyak kabar baik dalam beberapa waktu belakangan ini. Terutama soal pelatih yang akan memimpin klub di masa mendatang. Kisah Manchester unik dengan Rangnick dimulai dengan manis pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 kemarin. Rangnick membantu The Red Devils mengalahkan Crystal Palace dalam laga lanjutan Premier League yang digelar di Old Trafford. Kemenangan ini membuat Manchester United seolah tidak butuh pelatih lagi. Namun perlu diingat bahwa Rangnick cuma pelatih interim. Mereka butuh pelatih tetap yang berkualitas pada musim panas. Satu pelatih telah membuat dirinya tersedia pada musim panas nanti, dia adalah Erik ten Hag. Baginya, itu adalah tantangan yang menarik untuk dijalani. Saya pikir saya sudah siap untuk itu, pindah ke klub asing dari luar Belanda. Saya akan senang hati untuk menerima tantangan itu, ujarnya kepada The Volkskrant. Kalau Manchester United tertarik, mereka harus segera bergerak mendapatkan ten Hag. Tidak harus memberinya pekerjaan sekarang, paling tidak mengunci jasanya dengan kesepakatan verbal untuk musim panas mendatang. Oh, ten Hag juga tidak terburu-buru angkat kaki dari Ajax Amsterdam. Bahkan kalau kesempatan untuk melatih klub papan atas Eropa lainnya tidak pernah datang, pria berdarah Belanda tersebut takkan merasa kecewa. Ralf Rangnick baru memimpin sesi latihan Manchester United sebanyak 1 kali. Namun hasil racikan tangan dinginnya telah terlihat dengan cukup jelas ketika menghadapi Crystal Palace hari Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 kemarin. Laga lanjutan Premier League tersebut digelar di markas The Red Devils, Old Trafford.
Manchester United bersusah payah untuk meraih 3 poin, dan menjadi pemenang dengan skor tipis 1-0 berkat gol semata wayang Fred pada menit ke-77. Paling tidak, gegenpressing, yang diharapkan fans Manchester United terlihat dalam pertandingan kali ini. Cristiano Ronaldo DKK terlihat aktif dalam melakukan tekanan kepada lawan dan tidak membiarkan mereka menguasai bola terlalu lama. Menurut catatan, mereka memiliki penguasaan bola hingga 62%. Ini bukan Manchester United yang biasanya. Dan kalau dilihat ke dalam statistik yang lebih spesifik, gegenpressing, Rangnick bisa terlihat lebih jelas. Analis sepak bola buat BBC Sports, dengan akun media sosial Twitter bernama Statman Dev, membagikan beberapa angka-angka yang menarik. Dimulai dari jumlah tembakan The Red Devils selama 30 menit pertama pertandingan. Dev mencatat bahwa Manchester United melepaskan 10 tembakan dalam 30 menit pertama. Statistik tersebut sudah melampaui jumlah tembakan ketika mereka dipermalukan oleh Watford beberapa pekan lalu, 9. Ketika babak pertama berakhir, Dev menemukan beberapa catatan menarik lain, 108 operan berakhir di sepertiga akhir lapangan, 48 operan menuju ke sepertiga akhir, 26 sentuhan di kotak penalti lawan, 26 operan di kotak penalti lawan, dan penguasaan bola dimenangkan sebanyak 6 kali di sepertiga akhir lapangan. Catatan terakhir berkembang menjadi 12 kali seiring dengan waktu berjalan. Dev menemukan bahwa Manchester United tak pernah memenangkan bola sebanyak ini di wilayah lawan sebelum Rangnick datang. Terbanyak saat bertemu Newcastle United dan Arsenal, yakni 7 kali. Filosofi gegenpressing juga terlihat dalam permainan Fred pada malam ini. Tidak hanya mencetak gol, gelandang asal Brasil itu juga memenangkan 10 duel, melepaskan 10 operan ke sepertiga akhir, melakukan 9 tackle dan merebut bola kembali sebanyak 9 kali. Diogo Dalot juga menjadi pemain yang patut mendapatkan apresiasi besar, dengan catatan 20 umpan sukses, 3 kali mengembalikan penguasaan bola, 3 operan menuju kotak penalti lawan, dan 2 tackle sukses. Ada catatan yang menarik juga dari sang bek sekaligus kapten tim, Harry Maguire. Ia melepaskan 15 operan di sepertiga akhir lapangan, paling banyak yang bisa dicatatkan seorang pemain musim ini setelah Paul Pogba 23 operan vs Newcastle. Dari catatan-catatan ini, terlihat bagaimana Rangnick ingin memadati wilayah pertahanan lawan dan meminta pemain lebih rajin mengirim bola ke kotak penalti lawan. Ini bisa meningkatkan peluang Manchester United mencetak gol.